Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa menarik untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar di IG yang beberapa hari yang lalu sempat aku posting. Langsung aja kita mulai. Sorry kalau sedikit melenceng jawabannya. Dari Edithia_Pranata. Teh lebih dekat sama AA atau Teh Anggi, dan pengalaman apa yang gak bisa dilupain waktu masih bareng serumah? Terus apa Teh Anggi punya kelebihan juga kayak AA sama Teteh? Aku lebih dekat sama AA sama Teteh, dua-duanya sama aja, karena ya beda. Maksudnya kalau aku lagi mencari apa ya, lagi mau cerita tentang problem wanita gitu, atau jadi ibu-ibu nih, karena kita kan udah punya anak nih, aku sama Teteh udah punya anak, ya udah jadi saling ceritanya ya sama Teteh gitu, nggak ke AA gitu. Untuk cerita hal-hal lain aku cerita ke AA, cerita kerjaan, cerita apa aja, update perkembangan gitu, misalnya ceritain ke AA. Kalau yang lebih perasaan gitu kan, kayak gitu lebih cerita ke Teteh. Tapi kadang juga aku cerita, aku sebenarnya di kantor gini. Kalau cowok kan beda ya, nggak ikutan baper gitu kan, jadi lebih ngasih tahu, udah kamunya gini yang lebih enak gitu. Jadi deket sih dua-duanya gitu, ya sama-sama lah gitu. Masih suka nyariin juga kalau aku udah kelamaan gak nelfon, gak ngabarin, cerita Dek gimana kabarnya Dek, ada apa gitu. Apalagi udah beda kota kan agak susah ketemunya ya gitu. Kalau Teh Anggi bisa melihat atau tidak, punya kelebihan juga atau enggak? Kita tanya aja sama Teh Anggi nanti langsung ya. Silahkan tanya, serbulah dia, tanya dia. Lanjut ya. Dari Teno.r katanya, Kakang suka koleksi barang antik tuh. Barang mana yang menurut Kakang paling lama dan lama umurnya, dan yang paling Kakang sayang kenapa? Terus kaya raya menurut Kakang kayak gimana? Mantap. Barang yang paling antik apa ya, banyak yang disayang. Semua barang juga disayang karena belinya juga pakai uang ya, sayang kan. Kalau gratis mah ya kecuali bagus gitu ya, maksudnya semua barang juga disayang, sama aja lah. Semua barang juga diurus juga gitu, ngedapetinnya juga nggak gampang. Kalau yang paling disayang ada beberapa, yang sempat diceritain nggak ya, lupa saya tuh. Tapi kalau di Instagram pernah diceritain. Jadi ada satu barang yang ada di Jurnarisa Coffee di Braga, itu salah satu barang kesayangan karena menyimpan banyak sejarah. Jadi gentong susu gitu, itu saya dapat tidak terlalu mahal, tapi punya sejarah yang besar tentang Indonesia, tentang Bandung, tentang Braga. Dan memang udah jodohnya kali ya, Jurnarisa buka di Braga, barang itu bisa saya bawa kembali dan saya display di tempat asalnya dia berada gitu. Itu juga jadi salah satu barang yang saya sayang lah, apalagi ya kental dengan sejarah Indonesia. Kayak ada beberapa saya punya kayak namanya apa ya, kayak peti gitu ya, peti berangkas kecil dari besi, masih ada kuncinya, itu bisa dibuka. Ketika dibuka dalamnya ada made in-nya gitu. Terus ada beberapa daerah di Indonesia yang masih pakai jalanan, misalnya Surabaya, Batavia, di Jakarta. Barang-barang yang kayak gitu saya suka. Kalau kalian punya boleh DM, coba siapa tahu lagi cocok. Nambah-nambah koleksi saya. Barang-barang yang memiliki sejarah kita sendiri gitu. Jadi kita juga nambah ilmu, nambah pengetahuan. Kalau kaya raya menurut saya, ketika kita bermanfaat bukan cuma buat diri kita gitu, masih bisa bermanfaat buat orang lain. Benar nggak? Betapa banyak uang tapi kayak kita tidak berguna bagi orang lain begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Nito, bagaimana Teteh dan lainnya menanggapi mereka yang tidak suka Jurnarisa atau menganggap Jurnarisa settingan? Oke, gini nih, kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka, semua orang untuk suka sama kita. Jadi mereka punya hak untuk nggak suka juga gitu. Kalau misalkan ada orang yang suka, ya ada juga orang yang nggak suka. Ya udah terima aja, itu juga namanya ya kehidupan gitu. Nggak cuma di Jurnarisa aja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang suka sama saya, ada yang berteman dengan saya, ada yang nggak suka sama saya. Ya wajar-wajar aja. Cuman kalau untuk hal ini saya lebih mikirin yang sukanya gitu. Ketika ada orang yang suka, berarti otomatis dia juga support sama karya kita. Ya udah,
kita bertahan demi mereka yang suka gitu. Untuk yang nggak suka ya udah tinggal dibiarkan saja, meninggalkan mereka saja, nggak usah diladenin. Karena kalau kita semakin mikirin, kita jadi semakin malas berkarya nggak sih, dan nggak berbuat apa-apa jadinya. Selanjutnya ya dari Tiaranda 20. Saya mau nanya. Kan hampir di setiap video YouTube Jurnalisa selalu ada kata-kata bebersih. Atau nanti dibersihin sebelum pulang biar nggak ada yang nempel atau ikut pulang ke rumah. Nah, saya mau nanya, cara ngebersihinnya itu kayak gimana? Dengan doa atau memang dengan ada cara gitu buat ngebersihinnya gitu? Oke. Dengan apa? Bebersih teh maksudnya teh, kalau versi saya ya, bebersih teh pertama datang kita harus pamit, pamitan untuk berkegiatan di situ. Yang kedua, selesai berkegiatan pamit juga dong, kita mau pulang. Yang ketiga, menjauhkan dari mereka untuk nempel di tubuh kita, ya kita berdoa bersama. Sebenarnya sama-sama aja sih, berdoa bersama dan satu sama lain saling mendoakan gitu. Selesai dari situ ya udah, cuma gitu aja kalau di lokasi. Tapi kalau saya sendiri setelah selesai syuting mau jam berapa aja, biasanya kan malam tuh Isya belum, sholat Isya, jadi sampai ke rumah teh biasanya mandi dulu. Ketika mandi pun saya biasanya berdoa sendiri, ya Allah bersihkan tubuh saya dari jin atau setan yang mengikuti dari tempat sebelumnya. Itu saat mandi. Selesai mandi dengan doa-doa sendiri aja, terserah itu mau baca doa apa. Selesai mandi biasanya saya langsung sholat Isya. Selesai sholat Isya berdoa untuk kembali mericek, ngebersihin yang ada di tubuh. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bertanya mediasi bebersihnya tuh apa sih? Doa, guys. Tetap berdoa kok, tetap berdoa. Terus kenapa harus bebersih ya? Terkadang dari mereka teh ada yang bandel, apalagi kita udah kecapean, lupa, kondisi badan udah kecapean, nggak sempet mandi dulu, nggak sholat bahkan karena terlalu capek jadi tidur gitu kadang. Ya, itu mah gampang udah ngikutin. Selain bisa lihat huntu, dari STNL97XXXX ini selain bisa lihat huntu, bisa baca sikap atau kepribadian seseorang nggak? Temenku ada yang indigo juga, tapi dia tuh bisa baca sikap orang lewat foto, jadi ntar kelihatan sikap orang kayak gimana. Menurut aku sih agak aneh ya, tapi emang beneran bisa kayak menurut kamu? Good question, ini banyak juga yang nanya ke aku. Iya, aku yang ngerasain kayak gitu. Aku kalau misalkan ketemu orang baru terus ngeliatin gitu, tapi kayaknya meskipun bukan indigo juga kayak gitu mah bisa gitu ya, karena itu kan pembelajaran pengetahuan psikologis, jadi semua orang juga mungkin bisa belajar dengan sendirinya. Cuman kalau yang aku rasain itu beneran, jadi kayak ngeliat langsung kayak ini kayak gini ya. Terus aku emang suka kadang gak sopan gitu sama orang yang baru, kayak kakak ini ya gini kayak gitu. Terus kayak teman-teman aku kayak gak boleh gitu, tapi bener gak aku gitu. Terus kayak iya sih bener. Terus aku kayak pernah juga nggak sengaja pernah nih aku deket ya sama orang. Aku pernah deket sama orang, abis itu pas dia lagi di rumahnya terus aku tiba-tiba gini, kamu pakai baju warna putih ya, kamu lagi tidur di kasur ya, tiba-tiba gitu. Dan dia tuh mengiyakan kayak beberapa kali tuh, kayak sampai dia, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak sopan. Terus kayak emang iya ya, aku bilang gitu. Aku takutnya cuman karena gas sengaja ketebak aja, dan kebetulan taunya emang beberapa kali betul gak? Dari Natasha, boleh nggak Kak diceritain kronologis pas Teh Riri tenggelam di kolam renang, full versionnya cuman. Oke, jadi waktu itu tuh SD kelas 1 kalau nggak salah, aku tuh diantar sama Risa dan tetangga kalau nggak salah. Aku waktu itu di Subang. Yang namanya anak kecil kan suka banget ya sama kolam renang, atau sih aku suka banget kayak excited, yeay. Tapi mama aku tuh nggak ikut karena ada keperluan, jadi kayak nitipin ke tetangga dan kakak aku gitu. Nah udah gitu, karena Risa juga waktu itu kan masih kecil ya, masih SD lah, dia asik sendiri juga, dan aku nggak sengaja tuh masuk ke kolam 3 meter. Bukannya aku gimana ya, cuman
namanya anak kecil tuh kayak melihat orang-orang yang di 3 meter itu bisa mengambang gitu tanpa mikir kalau mereka tuh sebenarnya pakai apa sih, pelampung, pakai ban yang kayak gitu-gitu. Masuklah aku tuh, nggak tahu kenapa pengen masuk, tapi aku ngeliatnya kayak banyak orang, banyak anak kecil juga, jadi kayak oh ya udah mereka juga boleh, aku kenapa enggak, aku aja masuk. Tahunya lah aku masuk ke bawah langsung ke wah aduh sedih sih kalau misalkan ceritain lagi. Ya intinya kenapa aku mau ke 3 meter itu karena aku ngeliat banyak anak-anak juga di situ dan mereka tuh mengambang dengan sangat riang. Terus aku pun jadi tertarik. Taunya pas aku kesana aku nggak ngambang, aku turun ke bawah dan ke bawah sampai akhirnya kayak ada yang narik. Bener, soalnya aku beneran terbaring gitu, posisinya terbaring di lantai dasar kolam renang sambil ngeliatin orang-orang di atas sana lagi senang liang. Terus aku kayak gini, terus sampai kayak mata tuh kayak bentar lagi kayak udah rabun gitulah karena udah habis oksigen kan ke otak. Udah gitu nafas habis, terus kayak sampai air semua masuk ke dalam, terus kayak udah narik nafas nggak bisa karena kan air, jadi aku telan air kayak gitu, kayak udah di ujung banget ya, itu udah nggak bisa. Sampai akhirnya di dalam hati seorang Riri yang masih kelas SD, itu kelas 1 SD, oh ya sampai di sini karya aku gitu. Itu beneran apa ya, jadi titik ujung banget hidup aku tuh di situ. Kayak oh di sini ya, kayaknya ini udah nih sampai sini aja gitu. Aku ngeliat matahari juga, sinar matahari kayak bulan kan jauh banget, kayak lama-lama udah meredup kayak aduh udah segini aja. Tapi ya tiba-tiba kayak nggak tahu ada yang ngedorong aku kayak enggak, aku nggak mau sampai sini, waktu aku belum sampai sini gitu. Ada yang bilang juga kayak belum, kamu belum saatnya. Terus akhirnya nggak tahu kenapa nih ya keangkat gitu ke atas, beneran ke atas, terus tangan aku gini, terus kayak ada yang gini, ciu, aduh merinding sumpah. Sampai akhirnya kayak gini, namanya kolam renang tuh kan ada bibir kolam, dan bibir kolam tuh ujung-ujung kolam renang biasanya orang kayak gini nih. Nah gimana caranya aku gini, diambil lah baju orang itu yang lagi santai di bibir kolam. Nggak tahu gimana caranya, dari bawah ada yang narik gini, ngebantu tangan aku atas, tempelin ke orang itu, tarik langsung gitu. Sama orang-orang langsung diangkat ke pinggir kolam, terus kayak langsung ditidurin, terus gitu. Udah biru, udah dingin, nggak jelas, langsung pulang. Itulah ceritanya. Ada lagi nih dari @rinis97. Planning yang belum tercapai, gimana cara ngegolinnya? Udah ngerasa sukses belum? Stay healthy dan semangat puasanya. Oke. Planning yang banyak banget sih planning mah. Keliling Indonesia itu jelas. Keliling negara-negara tetangga yang menarik itu udah jelas, itu long term ya. Terus menikah mungkin. Amin. Itu long term juga. Terus apa lagi ya? Punya anak 10, punya kucing 15. Kalau bilang udah ngerasa sukses di umur sekarang, belum sih kayaknya, cuman kita berusaha buat ngegolin itu semua dengan cara usaha dan berdoa, dan mimpinya dicatat di HP atau di kamar. Cara ngegolisnya gitu, misalkan long term apa aja, jalan-jalan, traveling, nikah dan segala macam. Ntar yang udah di checklist kayak kemarin planning ngerakit motor, alhamdulillah udah beres. Itu short term. Yang long termnya nih yang belum, karena memang harus membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang sangat besar. Dari Hani Pradita _07. Assalamualaikum Kang. Kakang apa sih yang membuat Kakang tuh pengen ikut Jurnarisa, dan dari Kakang ikut Jurnarisa Kakang mendapat pelajaran apa? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kalian tahu, sepupu-sepupu itu kan diajak, biasanya dari satu ini kayak
bisa jadi daily vlognya Teresa ke awal tuh dia membahas pengalamannya, cerita-cerita, mungkin bedah buku, hal-hal yang memang terfokus pada Teresa sendiri, namanya juga Jurnarisa. Tapi setelah berjalannya waktu, satu persatu Teresa yang ngajak, yang invite ke sepupu-sepupunya untuk masuk, ternyata responnya kan bagus, salah satunya gitu. Terus kalau ditanya kenapa jadi pengen gitu ikut, ya itu jadi tambah dekat juga lah, jadi sering ketemu gitu, kita melakukan hal produktif bersama-sama gitu, terus banyak yang terhibur gitu, kita banyak melakukan hal baik untuk orang banyak juga. Terus dari kakak ikut Jurnarisa, kakak mendapat pelajaran apa? Banyak banget sebenarnya. Sebelum ikut jurnal juga kalau soal hal-hal yang mistis atau sesuatu hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari situ banyak juga, karena kalau keluarga juga kan sudah lumayan kental dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika sekarang nih sepupu-sepupu doang nih, kita anak-anak muda ini jalan keluar kota, syuting, terus menemukan beberapa hal yang baru, benar-benar kita turun langsung, kita yang berinteraksi langsung, pelajaran realnya, fisiknya, kita nggak ngomongin hantu dulu, kita nambah banyak pengalamannya. Jadi kita kayak bangun bersama-sama, kayak kebangkit, kayak menyusun sesuatu bersama-sama lah gitu, kayak tim behind the scene gitu. Kayak contohnya Mas Tian dan lain-lain juga kan, dia juga makin belajar untuk membuat video yang lebih bagus kayak gimana. Kayak Pak RT juga, dia ketemu orang banyak, berinteraksi, bersosialisasi, belajar ngomong, belajar dealing, kayak kita mau datang ke satu tempat kayak gimana. Ya banyak lah orang-orang yang ada yang belajar ngedit, kayak tim-tim yang lain juga jadi ikutan ngedit dan lain-lain. Jadi sama-sama belajar lah. Kalau ke kitanya pribadi, kita juga ketemu orang banyak, ketemu orang-orang hebat juga. Kita pernah collab sama orang-orang yang memang sudah lebih senior. Oh ternyata seperti ini ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Itu sih salah satu keberuntungan. Selain ya banyak hal pokoknya yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau buat kalian yang ada terpikir untuk bikin konten YouTube, mungkin di Instagram dulu kah, bikin video-video, nggak ada salahnya mencoba, karena kalian harus percaya hoki, harus percaya rezeki juga. Ketika kalian videonya udah bagus, kan banyak juga video-video bagus atau konten-konten kreator yang bagus tapi nggak terkenal atau tidak selancar orang yang memang konten yang diterima orang banyak ya. Maksudnya kita itu hoki dan rezeki juga, takdir juga kayak mempengaruhi. Ketika kalian bikin video masih amatiran, masih biasa-biasa aja, tapi hokinya kalian di situ, nggak ada yang tahu guys. Kayaknya hajar aja dulu, jangan pernah melewatkan kesempatan. Dari Intan Niha, gimana cara TID bagi waktu untuk kuliah dan syuting sebelum COVID-19 menyerang? Ini juga banyak banget pertanyaan yang masuk ke aku. Aku biasanya kalau misalkan kuliah awal-awal, jujur aja ya, waktu awal-awal semester 1 tuh aku tuh males banget kuliah karena lagi happy-happynya syuting, terus pertemanan baru, terus kayak aku masih nge-underestimate diri aku sendiri buat kuliah gitu. Kayaknya aku nggak bakal lanjut lah, kayaknya aku bakal skip aja deh kayak gitu. Jadi aku masih males-malesan, aku masih ke jurnal terus atau main keluar. Nah langsung tercerahkan gitu ya guys sama teman-teman aku, kayak kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh harus ngebagi bla. Akhirnya aku ngebagi. Ketika aku ada ujian, UTS, UAS, entah post-test atau kuis, itu biasanya aku nggak ikut jurnal. Untuk video beberapa kali itu aku nggak ada. Berarti kalau misalkan tandanya aku nggak ada di video jurnal, aku lagi ujian. Selalu bentrok sama ujian. Jadi aku mementingkan sesuatu yang emang harusnya penting gitu loh. Kalau misalkan syuting jurnal banyak episodenya, nah aku milih syuting jurnal. Tapi ketika syuting jurnal harus banyak juga tapi aku lagi ujian, aku milih ujian. Karena pendidikan nomor 1 guys. Aku pingin jadi kayak mau di Ayunda, nyanyi bisa, cantik iya, pendidikan tinggi, siapa yang nggak mau? Nah aku tuh pingin kayak dia gitu guys, pintar, cantik, bisa nyanyi, banyak uang, terkenal. Jadi motivasi aku gitu. Jadi ya bagi-bagi waktu. Dan kalau misalkan lagi syuting di tempat kayak
Q&A doang gitu, nggak penelusuran. Aku biasanya bawa laptop dan aku minta bantuin kakak aku buat ikut ngerjain. Jadi kayak kakak aku ngerjain apa, aku ngerjain apa gitu, dibagi-bagi minta bantuan karena kan mereka kan lulusan semua, jadi tinggal aku yang masih kuliah. Jadi ya mereka harus membantu aku mengerjakan tugas gitu, ngebaginya. Jadi kalian udah gede harus tahu mana yang lebih penting, mana yang enggak gitu. Jangan merasa nggak enakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Filianti. A, kenapa orang yang meninggalnya bareng? Iya, aku juga ini suka ya sama pertanyaannya. A, kenapa nih orang yang meninggalnya bareng, tapi setelah mereka beda alam, mereka nggak ketemu? Terus ada juga orang yang meninggal, terus ada juga orang yang meninggal tapi masih ketemu sama keluarganya, kayak masih ngunjungin gitu. Itu apa sih Kak yang membuat mereka bisa kayak gitu? Dan apa yang tidak? Satu sama lain gak ketemu dulu ya. Boleh. Satu sama lain gak ketemu itu teh beberapa kali terjadi ketika kita syuting juga pernah ya. Ya. Anaknya sama bapaknya korban nipong, tapi nggak bisa ketemu satu sama lain. Anaknya nyari bapaknya nyari sebetulnya anaknya. Sebetulnya itu teh jadi pertanyaan juga buat aku sih, kenapa? Padahal sama-sama di waktu yang sama gitu ya. Tapi mereka nggak satu sama lain nggak ketemu. Kalau dari apa yang saya pelajari, ini mah versi saya ya. Mungkin ya amal ibadah orang satu sama yang lain teh kan beda ya. Jadi yang bikin mereka saling nggak ketemu teh ya dari situ. Jadi ya mungkin anak kecil sama bapaknya, yang mungkin bapaknya karena udah umurnya udah banyak, jadi mungkin maaf ya dosa yang diperbuat juga lebih banyak. Anak kecil makan masih suci gitu, jadi beda. Bener. Terus ada juga yang kalau disebut kasta, malah kasta menurutnya ada yang lebih tinggi tapi dia bisa ngelihat yang di bawahnya gitu, yang masih ripuh gitu, tapi yang ripuhnya itu teh nggak bisa ngelihat di mana, nggak tahu. Itu teh sering bisa terjadi. Sebenarnya itu jadi pertanyaan saya juga pengen tahu itu teh kenapa. Jadi tapi analisa saya lebih ke amal ibadah. Iya, nggak, maksudnya gini, logikanya mungkin ya, biar lebih mudah tercerna. Jadi amal ibadah tuh nentuin nanti kalian ada di kasta apa. Misalkan amal ibadahnya banyak, kalian jadi kasta teratas gitu. Jadi kalau amal ibadah kalian kurang, sebenarnya bukan kasta sih, ya bukan, maksudnya aja. Ya disebutnya lah, soalnya aku bingung nyebutnya apa. Ya nggak salah kan saya ngajak di sini sih jelasin. Bapak nggak nyebut apa? Udah, atau ada penjelasan lain nih? Cukup sih itu. Terus yang kedua tadi ada yang bisa mengunjungi keluarganya masih hidup. Kalau nggak salah pernah baca, Allah mengizinkan ruh-ruh yang ibadahnya baik untuk bisa berkunjung kepada keluarganya di hari Kamis sore sampai Jumat sore. Ya Allah. Jadi kenapa di malam Jumat, mungkin ini nyambungnya gitu ke sejarah, kenapa mungkin jadi kebiasaan orang Indonesia ketika malam Jumat suka mengirimkan yasin untuk keluarga. Ada yang yasinan, ada. Nah, salah satunya mungkin ke situ arahnya, karena aku pernah baca. Jadi ya mereka tuh diizinin untuk datang ke rumah kita. Nah, akan alangkah senangnya mereka, jadi Ustadz Bisan. Kenapa sih harus Udah jauh kan ilmu. Ini mah hasil baca ya. Jadi diizinkan mereka untuk datang ke rumahnya. Nah, mereka akan sangat senang ketika datang ke rumah kita sedang mendoakan leluhur atau keluarga kita yang sudah tidak ada. Berbeda dengan ketika ruh itu datang ke rumah, ternyata orang-orang di rumahnya teh don't care teh geningan, tidak mengingat apapun. Ya kebayang jangan aja. Ingat gitu. Kita datang ke rumah salah satu teman atau keluarga, pas datang kita nggak dianggap apapun. Ya diwaro sahanya gitu. Gitu. Kan kasihan gitu. Dan ada satu hal lagi, ruh diizinkan ketemu sama keluarganya di mana? Di makam kalau nggak salah, pernah baca juga aku itu. Jadi pas ziarah. 3 hari sebelum kita ziarah, ruh itu sudah diberitahu malaikat bahwa keluarganya akan sudah datang. Diinfokan. Jadi mereka akan dengan sangat senang menyambut menunggu dan menyambut. Aduh, itu yang aku baca. Aku. Share-nya begitu, ya, kurang lebih. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan yang maaf ya, kalau yang tadi bisa mengunjungi keluarga kan yang
soleh atau yang beramal baik. Kalau untuk yang tidak gimana? Ya, yang tidak tidak diberi kesempatan untuk itu, karena banyak kekhalayangan pinggir jalan, di gedung-gedung kosong. Mereka bisa kebantu nggak sih? Bisa. Kekuatan doa mah selalu didengar Allah, apalagi anak soleh pasti didengar untuk membantu orang tua. Jadi ya pesan dari kita ya untuk kalian yang udah ditinggalkan sama siapa, saudara atau orang tua atau siapa, sering-sering doain gitu ya. Karena mereka membutuhkan itu, sangat membutuhkan itu. Karena aku mah ya berpikirnya bukan karma tuh ya. Apa yang akan kita lakukan perbuat akan terjadi dengan kita. Nanti apa yang kita dapatkan. Kalau kita sering mendoakan keluarga kita waktu kita masih hidup, mendoakan keluarga yang udah meninggal. Nanti di saat kita nggak ada yang mendoakan kita gitu. Harapannya itu aku. Gitu aja. Dari Alvina Malisa. Teh Riri, sebutin dong satu keburukan dan satu kebaikan dari setiap sepupu-sepupu Teteh. Mulai dari mana ya? Dari yang paling muda deh, Angga. Kebaikan Angga tuh dia sangat amat menyayangi adik-adiknya. Jadi kayak kerasa gitu ngomongnya. Tapi kalau keburukannya tuh, aku tuh nggak bisa bedain kapan dia bercanda atau serius. Jadi misalkan dia udah bicara gitu, ngomong terus aku tanggepin nih dengan serius. Oh gitu jadi gini, pokoknya bercanda. Karena dia tuh batasan bercanda sama seriusnya tuh kayak abu-abu gitu. Jadi suka ya gitulah. Next, Risa selanjutnya, kakakku tersayang. Jadi gini, kalau Risa tuh kelebihannya dia pintar, kekurangannya itu bodoh. Jadi kalau misalkan semua orang nih ibaratnya ya nggak tahu jawabannya, dia pasti tahu. Otaknya itu sebenarnya brilian, tapi saking pintarnya sama hal yang sederhana dia kadang salah. Ngerti nggak? Yang semua orang pasti tahu jawabannya, dia kadang nggak kepikiran. Padahal itu sangat simpel. Begitulah, aneh sih. Terus Teh Rai, Teh Rai itu kebaikannya dia pintar, udah itu aja cukup. Dah, tok. Nanya apa aja pasti bisa deh. Kalau kekurangannya apa ya? Nanti nggak ditemenin ngopi lagi di Jakarta. Nyaris tidak ada, tapi mungkin dari ini kali, kalau orang nggak tahu ngelihat Teh Rai itu kayak jutek, tapi sama sih Kak, aku juga kadang gitu sih Teh Rai. Cuman sebenarnya dia baik banget aslinya gitu. Terus siapa lagi ya loncat aku? Terus Kakang itu dia juga kreatif orangnya, cuman gini, nggak sabaran, bener. Jadi otaknya tuh kerjanya cepet, mikirnya banyak, tapi fungsi motoriknya tuh kan nggak secepat otaknya. Jadi kayak gitu deh. Makanya kayaknya buat Kakang tuh menurut aku sih harusnya pelan-pelan aja kerjainnya satu-satu, jangan langsung karena semua harus punya prosesnya gitu loh sayang. Oke. Next, Gema. Kalau Gema tuh kelebihannya mandiri, udah deh, dia paling top kalau soal mandiri. Dia udah hidup di part sekian tahun, 9 tahun kalau nggak salah, dan dia bisa semuanya sendiri. Kadang negatifnya tuh ke bawah, sifat mandiri bule-bulenya itu ke Indo. Kadang kalau misalkan ngopi nggak sih, apa ya gitulah, kadang sensitif aja deh yang itu. So banyak sih sebenarnya, semua orang tuh banyak kekurangannya ya, aku pick one aja. Sensitif karena mungkin dia Pisces kali ya, cowok Pisces gitu, jadi lebih sensitif. Tapi kadang sensitivitasnya itu digunakan sama hal yang kurang penting sebenarnya, dan kita jadi ketawa-tawa. Oke. Nextnya, si ganteng. Nih Niko nih ya. Niko itu
kekurangannya banyak banget. Sampai segini ya udah deh dikocok-kocok dulu ya. Tuh. Ambil satu. Ayo deh. Apa yang ini ya? Yang ini aja deh. Berantakan. Iya, bener. Niko memang berantakan banget. Dan kamarnya itu gini, dia tuh bilangnya, gue tuh bakal beresin kamar hari ini seharian. Besokannya berantakan lagi. Kayak kamar udah 100 tahun gak ditinggalin gitu. Gak ngerti lagi deh. Tapi ya semoga sekarang kan punya pacar bisa lebih berubah gitu, lebih tertata ya. Oke, kalau kebaikan Niko ya, kebaikan Niko itu, kebaikan Niko apa ya? Kebaikan Niko itu, aduh. Sebentar, apa ya? My God. Oke, oh ya, ada kebaikan Niko itu sayang sama wanita. Tapi bisa jadi kekurangannya sih, dia tuh nggak tega buat ngelihat cewek susah. Paling nggak bisa dia. Jadi kalau ada Niko tuh, aduh pegel, dibawain tasnya. Terus, buka ini, dibukain. Aduh pusing, gitu. Tapi itulah dia sangat perhatian, gentle banget, bagus. Oke, siapa lagi? Indi. Indi. Dia itu kelebihannya bisa memberikan nularin vibes yang ceria. Karena kan dia ceria gitu kan, kayak suka baby talk gitu. Jadi kan kita juga lebih happy gitu di sekitar dia. Kekurangannya, kadang dia menularkan vibes itu di waktu yang kurang tepat. Jadi jatuhnya annoying. Oke. Love you. Ketika ada Chan, gimana rasanya hidup berdampingan dengan mereka teh, dan apa reaksi pertama teteh pas melihat mereka? Sebenarnya yang hidup berdampingan itu bukan kita aja, kalian juga, maksudnya kita semua makhluk hidup ini tuh kita hidup berdampingan kan, gitu. Ada makhluk gaib juga gitu, karena itu udah tertulis juga di Al-Quran, bukan kita aja yang makhluk hidup, tapi juga makhluk gaib dan kita berdampingan gitu. Cuma bedanya ada yang sensitif, ada yang enggak gitu, jadi beneran yang ya biasa aja karena nggak tahu, atau ada yang sensitif kayak kita gitu. Rasanya gimana ya, sama aja, maksudnya balik ke saling menghargai ya, karena kalau kalian lihat juga, perhatikan gitu dari beberapa cerita jurnal, pasti kalau emang kitanya nggak ngapa-ngapain dia juga nggak akan ganggu gitu, sama-sama saling menghargai lah gitu. Reaksi pertamanya udah pernah diceritain di sebelumnya ya. Next ada Umarin Drad. Kalau misalkan ilmu atau kemampuan mediasi dengan makhluk gaib bisa diturunkan ke anak cucu, mau nurunin ilmu itu enggak sama keturunannya? Ditanya dulu ke anaknya mau nggak. Tapi biasanya kalau yang namanya keturunan, lambat laun secara tidak sadar bakal turun sendirinya begitu. Tapi ya ditanya dulu ke anaknya. Ini kalau misalkan dia udah besar ya, ini kamu mau nggak ngeliat hantu? Nggak apa? Oh ya udah nggak usah gitu. Itu mah pilihan dia gitu. Saya nggak akan maksa kamu harus bisa lihat hantu. Ente anjir, kasihan. Mungkin dia juga ingin hidup normal seperti orang normal, jangan kayak saya, kayak orang gila. Dari Wahyu Gatsu, gini kalau terdahulunya pernah memakai suatu benda atau barang yang dikeramatkan terus diturunkan ke anaknya, seandainya ditolak bisakah? Terus memang kata Ajik itu penunggu baik saya, tapi kurang banget yakin walaupun saya bisa melihat itu. Maaf, saya
orang Bali beragama Hindu. Saya sedikit ragu menerima itu semua, tapi di keturunan Hindu sendiri kalau di derajatnya tinggi dan memang menjadi pemimpin doa di suatu tempat harus menerima itu. Mohon pencerahannya. Ya, kenapa ada sistem seperti itu? Sebetulnya orang tua kita lebih paham sih sebenarnya kenapa ada garis turun-temurun. Karena kalau misalnya itu sifatnya kebaikan dan apalagi ini pemimpin doa, pasti menuju kebaikan. Jadi kebaikan, ya? Jadi kenapa ada alat atau media yang dipakai atau disimpan? Ya pasti ada alasannya. Yang ke satu itu, yang kedua menerima pemberian orang tua mah nggak pernah boleh nolak kali ya. Maksudnya gini aja logikanya, orang tua nggak akan mungkin ngasih yang buruk, nggak akan mungkin ngasih apa benda atau apa yang mencelakakan anaknya gitu, pasti untuk kebaikan gitu. Nah untuk kitanya harus gimana? Ya harus lebih cari tahu apa sih benda ini, terus harus seperti apa. Ketika itu banyak hal yang dilakukannya jadi hal-hal yang kebaikan karena ada benda itu, ya tetap dijalankan. Kenapa enggak? Ketika ada yang bertolak belakang dengan diri dari benda tersebut, ya jangan diikuti, jalankan yang baiknya aja gitu. Ya, semangat. Karena yang itu mah ya biasanya kalau memang nggak cocok mah udah pasti hilang. Barang-barang kalau emang bertolak belakang sama diri kita mah nanti hilang sendiri. Terus aja berdoa, terus cari tahu juga ini apa. Ya. Jadi kita juga akan lebih pandai, tidak hanya nah kurangnya orang tua zaman dulu itu banyaknya hanya menerima tanpa ada tahu detailnya ya, tanpa informasi yang lengkap ini gitu. Apa harus digimana? Dulu seperti itu. Kalau sekarang anak sekarang mah udah pinter bisa di Iya, Google juga ada. aja. Tanya-tanya orang juga banyak. Next dari Paramita Putri 45, Kakang Abimanyu kan pernah malas sekolah. Nah ini menarik nih. Nah Kakang pasti mempunyai alasan ke orang tua biar gak ke sekolah. Kalau ada apa tuh alasannya dan pesan apa yang pesan Kakang supaya orang yang tadinya malas sekolah menjadi giat sekolah. Oke. Yang saya klarifikasi pertama, ketika saya sekolah saya nggak pernah kemana-mana, diem di rumah, bilang saya nggak mau sekolah kayak gitu. Tapi nggak dikasih uang jajan. Itu dulu SMP, SMA, SD. Kayak gitu. Itu bedanya saya mungkin sama kalian guys, mabal gitu. Kalian dikasih uang jajan, gak berangkat sekolah tapi nggak datang ke sekolah. Kalian ngabisin uangnya, nggak dapat ilmu nggak apa-apa. Saya mah di rumah gitu, nggak kemana-mana. Itu bedanya yang harus kalian ingat ya. Terus banyak penyesalan yang akhirnya kayak tapi ya udah berjalan aja. Yang di video Facebook kemarin kayak apa sih yang pengen diulang kalau memang bisa diulang gitu. Sebenarnya nggak ada yang mau diulang, ya udah memang takdir kayak gini ya. Banyak pelajaran juga, kalau nggak ada yang kemarin saya nggak akan bisa jadi saya yang seperti ini gitu. Tapi ya kalau memang bisa diulang saya pengen bener sekolah, karena sekarang kalau berusaha untuk mengganti kerugian yang orang tua kalian keluarkan itu mah gak akan pernah cukup. Jangan dilihat materinya aja gitu, perjuangannya itu gak akan pernah cukup ketika kalian udah tahu cara cari uang kayak gimana. Sekarang apa yang orang tua kalian omongin sama kalian, apa yang orang tua kalian katakan sama kalian, itu pasti yang terbaik yang dia kasih buat kalian. Kenapa kalian mungkin belum bisa langsung menerimanya, nggak bisa langsung nyerna? Karena kalian belum merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika kalian di umur segini, oke, kita bilang 15 tahun, orang tua kalian ngasih tahu hal gini, kalian nggak akan mikir itu karena orang tua bisa ngomong kayak gitu karena mereka udah pernah ada di 15 tahun. Itu aja kayak gitu. Kerasanya ntar pas udah nyari uang, apalagi kalian udah berumah tangga, udah punya anak, titik karma guys, banyak minta maaf gitu. Makanya semangat keras apa ya buat bekal kalian, itu bukan buat orang tua kalian, buat kalian. Orang tua yang cari uang malah buat kalian. Sekolahnya buat siapa, pinternya buat siapa, buat masa depan buat kalian. Tuh, simpel. Lanjut dari re.palupi. Apa pernah Teteh dapat DM dari orang-orang yang minta aneh-aneh, bahkan gak masuk akal, yang minta dilihatin segala macam atau minta tolong? Kalau ada, Teteh disingkat, terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Pernah, maksudnya sering sampai sekarang juga masih suka ada aja kayak, Teh,
ini aku hilang teh, tolong cariin teh dokumen kantor aku, teh barang aku apa aku bla 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 bla, ini hilang tolong dong teh gimana. Kayak kalau aku tahu juga aku cari, tahu sendiri dulu barang-barang yang kita hilang, atau aku bantuin Riri nyari Simba gitu. Ya nggak kayak gitu juga, maksudnya bukan kelebihan ini tuh bukan untuk dipergunakan seperti itu juga ya. Kalau untuk aku ya, aku dan sepupu jurnal tuh kayaknya nggak mencari tahu untuk ke situ gitu peruntukan. Jadi kadang suka kayak ya udah, tapi nggak jadi riset gimana, ya udah nggak usah dianggap aja, nggak usah kita hibis, nggak pernah aku ladenin, nggak aku balas gitu, karena takut juga nantinya jadinya malahan kayak salah atau apa kan, kita yang tanggung jawab gitu. Jadi lebih baik tidak usah. Oke, next ada @asya_qk. Kalau misalnya ada kesempatan buat nggak ngelihat hal-hal di dimensi berbeda itu gimana? Mau ditutup atau enggak? Enggak, karena udah kebiasaan kayak gini sebenarnya, jadi nggak mau ditutup. Dan alhamdulillah, maksudnya dengan punya kemampuan seperti ini juga bisa ngatur gitu. Maksudnya nggak serta-merta setiap hari, setiap saat, setiap detik ngelihat gitu. Bisa juga kita ada istilahnya ada on off-nya gitu lah. Jadi kalau ada kesempatan nggak mau ditutup, biar banyak cerita dalam hidupnya. Wow. Dari Rahma Safira nih, ini agak berat nih pertanyaannya. Halo Karissa, saya mau bertanya nih, apa sih arti waktu untuk Karissa? Secara Karissa adalah seorang abdi negara, penulis buku, punya YouTube channel Junarisa, dan sekarang nambah lagi menjadi seorang istri dan ibu dari bayi selucu Ari. Nah, gimana tipsnya membagi waktu juga? Oke, buat saya waktu adalah uang. Uang. Enggak sih. Waktu adalah ya uang. Ya bener kan? Yang uang ya. Time is money. Time is money. Bener, semakin pintar kita memanfaatkan waktu, semakin banyak uang yang kita bisa hasilkan. Waktu itu adalah sesuatu yang tak terhingga, tapi bisa terhingga tuh naonnya. Waktu 3, 4, 5 pinter. Pokoknya waktu adalah hal yang tidak bisa kita sia-siakan, dan dia bisa menjadi sesuatu yang luas, tapi waktu juga bisa menjadi sesuatu yang sempit ketika kita tidak memanfaatkannya secara maksimal gitu. Tiba-tiba beginilah, itu adalah waktu yang ada di hidup kita gitu. Jadi sebisa mungkin, makanya kenapa saya mencoba untuk membagi waktu dengan baik, karena saya tidak mau menyia-nyiakan hal itu, karena saya tahu bisa aja kita nggak punya waktu banyak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan di hidup kita. Dan buat saya, PNS, Junarisa, buku, film itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Jadi saya ingin memanfaatkannya sebaik mungkin supaya saya jadi benar-benar bisa menghargai waktu saya hidup di dunia ini. Berat banget. Terima kasih loh pertanyaannya. Dari Andriani 16. Dengan kemampuan Aangga, dengan kemampuan yang Aangga punya dari dulu sampai sekarang, entah itu tetangga atau masyarakat sekitar, mungkin gak sih ada yang minta bantuan ke Aangga, entah itu penyembuhan atau apa gitu yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu? Aku yang jawab. Banyak guys. Tetangga, terus saudara jauh. Ya, kalau kontak ya DM. Kalau sekarang makan DM ya, DM. Terus kalau tetangga sih enggak ya. Pernah kan aku? Oh iya. Tetangga ya, keluarga mah udah jelas lah. Keluarga mah. Itu sama lain saling bantu gitu. Selama kita masih bisa bantu, yang masih masuk akal lah, maksudnya masih masuk logika gitu. Nah, punten kalau yang DM tuh Bun. Ya. Selama ini mungkin orang-orang kesel Sekalian sama menjelaskan saya. Ya, ini. Orang-orang mungkin kesel sama saya karena tuh minta bantuan sama Angga mah nggak pernah direspon, nggak ada tanggapan ataupun jawaban. Sekali lagi punten, saya juga masih sangat belajar banyak untuk hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya
saya takut mengeluarkan statement, yang salah ya. takutnya Takut salah. ada salah di kata-kata saya kan jadi malah dosa. Takutnya jatuhnya jadi seudon gitu, kita nggak mau. Ya salah satunya gitu. Terus ya saya juga belajarnya harus lebih banyak lagi. Iya. Dan apa ya, takut salah intinya. Iya. Takut salah. Kalau dari aku sih, kalau misalkan Apa tuh? masih masuk logika, ya gitu kita bakal insya Allah bakal bisa bantuin semampu kita. Tapi kalau misalkan udah nggak masuk logika gitu, ya kita juga aduh mohon maaf gitu, takut seudon gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Jurnalisa hari ini bersama saya Angga dan Bun. sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah. Segitu aja buat temen-temen yang udah ngasih pertanyaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.